Kita telah melihat doktrin pembenaran hanya oleh iman dan kita telah melihatnya dari sudut pandang historis dan dari sudut pandang doktrinal teologis. Kita memahami bahwa doktrin yang dirancang gereja seharusnya berasal dari sumber Alkitab itu sendiri, dan tentu saja doktrin pembenaran hanya oleh iman adalah doktrin yang Rasul Paulus uraikan berulang kali dalam surat-suratnya. Tetapi perlakuannya yang paling menyeluruh akan doktrin itu ditemukan dalam magnum opusnya, karya teologisnya di surat Roma. Jadi kita akan meluangkan waktu hari ini untuk melihat beberapa bagian yang lebih menonjol yang diberikan Paulus kepada kita dalam suratnya. Dalam pasal pertama surat Roma, ia mengembangkan ide tentang penghakiman universal Allah atas umat manusia yang sudah jatuh, yang menindas wahyu ilahi yang Allah berikan tentang dirinya, dan kemudian ia menjelaskan bagaimana dampak dosa ini telah menguasai semua orang secara universal, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, dan dia membawa seluruh dunia ke hadapan standar keadilan Allah dengan kesimpulan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan bahwa kita tidak ada alasan. Tetapi ketika ia menjelaskan natur keberdosaan manusia, ia mengacu pada perjanjian lama pada Mazmur yang dimulai dengan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, dan Anda tahu bagian itu. Dan ketika dia sampai di akhir kutipan itu, dia mengatakan ini dalam ayat 19 dari pasal 3. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Jadi dia menempatkan kita di hadapan tahta pengadilan Allah, dan dia menggunakan metafora dari mulut yang tersumbat. Tentu saja artinya adalah ketika kita dibawa ke hadapan tahta pengadilan Allah dan kita berada di hadapan kekudusannya. Kecenderungan alami manusia adalah untuk mengeluarkan setiap alasan yang dapat kita berikan untuk ketidaktaatan kita. Tetapi ketika kita datang ke hadapan Allah, akan menjadi sangat jelas bagi semua orang yang berdiri di sana bahwa akan menjadi sepenuhnya sia-sia belaka untuk memberikan alasan atau upaya apapun untuk merasionalisasi ketidaktaatan kita kepada Allah. Sebaliknya, di kursi pengadilan kita terbungkam. Tidak ada sepatah kata pun yang dapat diucapkan di hadapan Allah karena keadilan dan penghakimannya begitu terbukti. Tetapi kemudian Paulus melanjutkan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dan sekarang pernyataan singkat ini di sini sangat penting untuk memahami doktrin pembenaran. Dan ini juga merupakan pernyataan khusus yang dibuat oleh Rasul yang telah menjadi subjek banyak perdebatan dan penyelidikan dalam sejarah teologi. Dia mulai dengan mengatakan tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Sekarang pertanyaan pertama adalah, apa yang dia maksudkan ketika dia mengacu pada melakukan hukum Taurat? Ada orang-orang yang mengatakan bahwa ini adalah perikop pembatasan yang hanya mengacu pada persyaratan seremonial dari hukum perjanjian lama, dan bahwa apa yang dikatakan Rasul di sini adalah bahwa tidak seorang pun dibenarkan dengan melakukan semua tindakan yang Allah perintahkan, seperti yang dia perintahkan pada orang-orang Yahudi melakukan sistem pengorbanan dan semua praktek ibadah yang berkaitan dengan kemah suci dan kemudian dengan bait suci. Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa tidak seorang pun akan dibenarkan dengan mengikuti ritual yang diperintahkan Taurat. Dan sekali lagi, itu adalah aplikasi yang sangat terbatas dari teks, namun sebagian besar komentator mengatakan tidak. Paulus tidak hanya membatasi ini pada pelaksanaan ritual, tetapi lebih pada semua yang diperintahkan hukum, termasuk semua kewajiban moral yang diperintahkan hukum Allah atas makhluknya. Jadi dia mengatakan bahwa dengan mentaati hukum Allah, baik secara ibadah, ritual, maupun moral,
Dengan menjalankannya, tidak seorang pun akan pernah dibenarkan. Jadi dalam pengertian itu, segala jenis perbuatan yang kita anggap benar tidak termasuk dalam dasar pembenaran. Orang lain sekali lagi membatasi bagian ini dengan mengatakan bahwa tidak ada perbuatan ketaatan yang dilakukan sebelum kelahiran baru yang akan menambahkan pembenaran kita. Tetapi kemudian mereka mengatakan tetapi apa yang kita lakukan setelah kita dilahirkan kembali akan menjadi dasar pembenaran kita. Jadi sekali lagi perbuatan dibawa kembali masuk sebagai dasar untuk pembenaran. Dan lagi, ini adalah bagian dari perselisihan antara Roma dan Protestantisme. Karena pandangan Protestan mengartikan ini sebagai tiada perbuatan yang pernah dilakukan kapanpun yang bisa menjadi dasar pembenaran kita. Bahkan perbuatan dilakukan setelah kita bertobat atau perbuatan dilakukan setelah kita menerima anugerah. Perbuatan-perbuatan itu yang mungkin dapat berkontribusi untuk upah kita di surga tidak pernah menjadi bagian dari dasar pembenaran kita. Izinkan saya mengatakan ini sekali lagi, ketika dia berbicara tentang pembenaran, dia tidak hanya berbicara tentang sebuah karya pengampunan ilahi. Ada perbedaan antara diampuni dan dibenarkan. Seseorang diampuni jika telah dinyatakan bersalah dan divonis bersalah. Dan setelah mereka divonis bersalah, gubernur atau presiden dapat melaksanakan hak istimewa eksekutif mereka untuk memberikan grasi dan pengampunan kepada orang-orang ini, yaitu membebaskan mereka dari hukuman yang disebabkan oleh kesalahan mereka. Tapi pembenaran bukanlah pengampunan semata. Nah, bagian dari pembenaran melibatkan pengampunan dosa. Tetapi inti dari pembenaran adalah menyatakan seseorang benar. Jadi di satu arti Anda tidak perlu mengampuni seseorang yang telah dinyatakan benar. Orang-orang yang benar tidak membutuhkan pengampunan. Maka arti pembenaran melampaui pengampunan dosa yang kita miliki di kayu salib dan semua bersandar pada pernyataan Allah bahwa kita yang dalam Kristus dan yang memiliki iman diperhitungkan benar di hadapannya. Itulah sebabnya kita telah mengatakan sejauh ini bahwa imputasi dari kebenaran orang lain, kebenaran Yesus begitu fundamental dan penting untuk pemahaman kita tentang pembenaran ini. Allah menyatakan kita benar begitu Dia telah mengimputasikan kepada kita kebenaran Kristus. Jadi Paulus melanjutkan dengan mengatakan, ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Jadi lagi kita berbicara tentang kebenaran Allah itu bukan kebenaran yang mana Dia adalah benar, tetapi kebenaran yang Dia berikan kepada mereka yang tidak memiliki kebenaran. Pemberian kebenaran Allah yang datang melalui iman dalam Kristus kepada semua orang yang percaya. Dan kemudian di bagian ini Dia berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa. Pada masa kesabarannya, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saya telah berulang kali mengatakan sebelumnya bahwa slogan dibenarkan hanya oleh iman berarti sebenarnya pembenaran hanya oleh Kristus saja. Adalah karena karyanya yang sempurna. Dan ketika kita melihat pada karya Kristus yang merupakan fondasi dan dasar atau penyebab berjasa untuk pembenaran kita, kita membuat perbedaan antara ketaatan pasifnya dan ketaatan aktifnya. Ketaatan pasif Yesus mengacu pada
kerelaannya memberikan dirinya sendiri dalam ketaatan pada panggilan yang diberikan kepadanya oleh Bapanya untuk mati bagi dosa-dosa kita. Dia menyetujui dan merelakan dirinya dikorbankan untuk kita. Dan tindakan penebusan itu yang dimaksudkan Paulus di sini, dua hal terlaksana. Propisiasi dan ekspiasi. Terkadang orang sulit mengingat perbedaan antara propisiasi dan ekspiasi. Saya suka menggunakan metafora salib itu sendiri karena salib dalam struktur dan figurnya memiliki balok vertikal yang kemudian menahan balok horizontal, dan itu memberi kita bentuk salib. Dan saya ingin memandangnya seperti ini. Di salib kita melihat transaksi vertikal terjadi. Ini adalah propisiasi. Ketika ketika Kristus menanggung dosa-dosa umatnya, memuaskan tuntutan kebenaran Allah. Dia melakukan propisiasi untuk itu, membayar untuknya. Dia memuaskan apa yang dituntut oleh hukum Allah dengan memberikan pengorbanan yang sempurna ini. Inilah inti dari ketaatan aktifnya. Tetapi pada saat yang sama ketika dia melakukan propisiasi ini, dia juga melakukan tindakan ekspiasi. Kata ekspiasi memulai dengan prefiks X yang berarti jalan dari atau keluar dari. Dan ekspiasi mengacu pada Yesus, yang bukan hanya membayar dosa-dosa kita dengan propisiasi, tetapi dengan menjauhkan dosa-dosa kita sejauh timur dari barat. Inilah yang dimaksud dengan ekspiasi. Semua ini dimodelkan dalam sistem pengorbanan perjanjian lama. Pada hari raya pendamaian, darah binatang itu dicurahkan di atas tutup pendamaian dari tabut perjanjian, dan itu adalah sebuah penutupan, semacam rekonsiliasi untuk memuaskan keadilan Allah. Tetapi binatang kedua digunakan, Anda ingat kambing hitam, di mana imam akan meletakkan tangannya di punggung kambing, dan kemudian kambing itu akan dilepaskan ke padang gurun. Nah, ide drama peletakan tangan itu adalah penempatan dosa umat atau mengimputasikan dosa umat secara simbolis pada punggung kambing hitam. Dan kemudian kambing hitam dikirim ke padang gurun untuk alasan ini. Padang gurun berada di luar perkemahan. Itu adalah tempat di luar yang adalah kegelapan. Itu adalah tempat di luar batas kehadiran penebusan Allah yang dikaitkan dengan kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Dan sama seperti dalam perjanjian baru, Kristus dibunuh di luar kota Yerusalem, dia diserahkan kepada orang-orang non-Yahudi dan dia menggenapi semua perspektif kambing hitam di mana dosa-dosa umat ditempatkan padanya. Dan dalam satu arti disalib, dengan ditinggalkan dan dikutuk di kayu salib, dia dikirim masuk ke dalam kegelapan di luar perkemahan seperti kambing hitam dalam perjanjian lama. Dan itulah karya pasif Kristus yang ditemukan dalam propisiasi dan ekspiasinya, di mana dia adalah korban sebagaimana adanya. Tetapi kemudian ada ketaatan aktif dari Kristus. Hal ini mutlak penting untuk pengajaran Paulus di sini tentang pembenaran. Ketaatan aktif Kristus mengacu pada kehidupannya yang sempurna di bawah hukum, di mana Adam yang lama jatuh ke dalam ketidaktaatan dan oleh ketidaktaatannya kita dilemparkan ke dalam kehancuran. Dengan ketaatan Adam yang baru, kita sekarang telah menerima kebenaran yang nyata. Ini terlaksana dalam hidupnya. Anda lihat, jika semua yang Yesus harus lakukan hanyalah untuk membayar dosa-dosa kita, dia bisa saja turun dari surga pada hari Jumat Agung dan langsung pergi ke salib dan itu saja. Tapi Yesus lakukan lebih dari itu. Dia harus menjalani kehidupan ketaatan yang sempurna sehingga jasanya dapat ditransferkan kepada kita. Jadi dalam
Kasusnya, dia secara aktif menundukkan dirinya pada hukum Allah. Makanan dan minumannya adalah untuk melakukan kehendak Bapa, dan karena itu dia hidup tanpa dosa. Jadi, dalam pembenaran kita, itu adalah kebenarannya. Dosa kita ditransferkan kepadanya di kayu salib. Kebenarannya ditransferkan kepada kita melalui iman. Dan Paulus melanjutkan dengan mengatakan bahwa bukti ini memuaskan Allah adalah kebangkitan itu. Kita diberitahu oleh Rasul bahwa dia dibangkitkan untuk pembenaran kita. Yang berarti bahwa pengorbanan yang dia lakukan dalam ketaatan pasifnya dan jasa yang dia peroleh dalam ketaatan aktifnya memuaskan Bapa, dan dengan demikian Bapa membangkitkan dia dari kematian untuk menunjukkan bahwa karya penebusan ini sesungguhnya menyelesaikan masalah itu seperti yang terjadi dan memberikan kita rekonsiliasi. Nah, lagi orang berkata, mengapa kita harus melakukan semua ini? Mengapa Allah tidak bisa hanya memberikan belas kasihan dan anugerahnya dan memberikan pengampunan kepada orang-orang berdosa? Dan mengapa dia harus mengeksekusi anaknya dan melakukan semua ini yang beberapa orang sekarang menyebutnya pelecehan anak secara kosmik dan lain-lain? Itu karena Allah yang benar tidak akan pernah menegosiasi kebenarannya. Dia tidak akan menegosiasi keadilannya untuk mengamankan pembenaran Anda, dan Paulus mengatakan itu di sini dalam pasal 3 ketika mengatakan ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus telah tentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dan seterusnya. Dan ia mau menunjukkan bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi di sini sekali lagi, Allah dalam menyelamatkan kita dengan cara ini mempertahankan kebenarannya sendiri. Dia mempertahankan keadilannya. Dia tidak mengkompromikan keadilannya sendiri. Tetapi dia menuntutkan keadilan itu pada orang lain dengan mengimputasikan dosa kita kepadanya dan kebenarannya kepada kita. Dia mempertahankan keadilannya dan kita yang tidak benar sekarang dibenarkan. Dan kemudian dia melanjutkan dengan mengatakan, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Itu adalah pengecualian, tidak ada tempat untuk bermegah. Berdasarkan perbuatan tidak, melainkan berdasarkan iman. Oleh karena itu kami menyimpulkan, inilah kesimpulannya, bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dan kemudian ia melanjutkan dengan mengatakan dalam pasal 4, jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Nah, untuk membuktikan kasusnya, tentang pembenaran oleh iman terlepas dari perbuatan hukum, contoh atau buktiannya adalah Abraham. Dia kembali ke pasal 15 dari Kejadian, di mana Abraham mendengar janji Allah dan dia mempercayainya. Dan ketika dia mempercayainya, kitab suci mengatakan bahwa Abraham percaya kepada Allah dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Sekali lagi ada ide tentang memperhitungkan atau imputasi, sehingga Allah menganggap Abraham sekarang sebagai dibenarkan pada saat ia menaruh iman dan kepercayaannya kepada Allah sebelum ia disunat, sebelum ia mempersembahkan Ishak di atas mezbah. Sebelum hal-hal ini terjadi, dia dinyatakan benar di dalam dan oleh iman yang diberikan. Sekarang perhatikan lagi, hubungannya adalah pada anugerah. Itulah sebabnya dalam tradisi Reform, sola fide berkaitan secara tak terpisahkan dengan sola gratia. Pembenaran yang kita terima jelas oleh anugerah. Dan kemudian Paulus mengutip
Daud di mana dia berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Jadi Allah tidak mengimputasikan dosa kita kepada kita yang pantas menerima dosa itu. Dia mengimputasikannya kepada Yesus. Dan keseluruhan proses di sini dari Kejadian pasal 3 sampai keseluruhan Alkitab dimanifestasikan oleh motif penutupan. Anda ingat tentang contoh pertama belas kasihan Allah pada Adam dan Hawa yang telah jatuh ketika mereka melarikan diri dari hadirat-Nya. Mereka berusaha bersembunyi darinya. Mereka malu karena mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Dan jadi apa yang Allah lakukan? Dia turun dan membuat pakaian untuk mereka. Menutupi mereka. Menutupi rasa malu mereka. Drama yang sama terus berlangsung seperti yang saya sebutkan beberapa saat yang lalu pada Hari Raya Pendamaian. Ketika darah menutupi tutup pendamaian. Gambaran itu sekali lagi adalah bahwa kita diberikan jubah atau baju kebenaran Kristus untuk menutupi ketelanjangan kita atau untuk menutupi kain kotor kita. Sehingga satu-satunya kebenaran yang kita punya untuk berdiri di hadapan Allah adalah satu-satunya kebenaran yang kita butuhkan, yaitu kebenaran Yesus. Nah, di sesi berikutnya, apa yang ingin saya lakukan adalah meluangkan waktu untuk berbicara tentang hasil atau konsekuensi dari dibenarkan bagi kita. Dan kemudian kita akan melihat hubungan antara apa yang Paulus ajarkan tentang pembenaran oleh iman terlepas dari perbuatan dan ajaran Yakobus yang tampaknya bertentangan dengan apa yang Paulus ajarkan di sini di surat Roma. Tetapi kita akan mulai melihat konsekuensi dan hasil pembenaran di sesi berikutnya.